Oke, baik. Karena sudah lebih kurang 10 menit kita menunggu, jadi kita mulai saja lagi ya. Silakan untuk teman-teman mahasiswa semuanya diaktifkan kameranya lagi. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi, selamat datang kembali ya rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah kita, Literasi Karakter dan Kepemukaan, kelas 152, pada tutorial webinar kita yang kedua ini. Nah, rekan-rekan semuanya, apakah suara Ibu jelas? Karena di tempat Ibu sekarang sedang hujan deras. Di sini putus-putus sih. Putus-putus ya? Yang lain bagaimana? Jelas Bu, Jelas, Bu. jelas. Oke, baik. Kita mulai lagi ya. Nah, rekan-rekan semuanya, silakan dulu untuk diaktifkan kameranya kepada Saudara Heran Gea, Saudara Rizky, Saudari Ai Hayati, Saudari Darwana, silakan diaktifkan kameranya. Namun, jika sedang bekerja atau sedang mengalami kendala jaringan, silakan konfirmasi dulu kepada Ibu, nanti baru Ibu izinkan untuk tidak mengaktifkan kameranya. Nah, rekan-rekan semuanya, Em, jadi pada kegiatan tutorial kita yang kedua ini, alur kegiatannya sudah Ibu jelaskan ya di e-learning kita maupun di grup WhatsApp. Bahwasanya untuk alurnya yang pertama ada pengambilan presensi. Presensi ini Ibu akan ambil di awal dan di akhir perkuliahan kita. Lalu yang kedua, Ibu akan melakukan penjelasan materi juga. Nah, penjelasan materinya itu terdapat pada sesi 3 sampai dengan sesi 5. Untuk BMP-nya berarti pada modul 4 sampai dengan modul 6 kita. Lalu selanjutnya di tengah penjelasan materi, Ibu juga akan mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekan. Nah, pertanyaannya itu silahkan dijawab atau dikemukakan pendapatnya. Nanti bagi rekan-rekan yang berpartisipasi aktif juga Ibu akan catat sebagai nilai tambah untuk diakumulasikan pada nilai tugasnya. Dan selanjutnya Ibu juga akan melakukan penjelasan tugas. Jadi tugasnya itu sudah bisa rekan-rekan semua kerjakan, di mana waktu pengerjaannya itu sekitar 2 minggu sampai tanggal 25 Mei tahun 2026 pukul 3 sore. Nah, rekan-rekan semuanya, tidak bosan juga ya, Ibu ingatkan juga bahwasanya nilai tugas ini persentasenya cukup tinggi, di mana untuk persentase tugas itu 60% dan untuk persentase dari UAS itu sebesar 40%. Jadi misalnya ini, teman-teman mengerjakan tugas satu, lalu tugas duanya tidak dikerjakan lagi, dan tugas tiganya dikerjakan kembali. Otomatis sistem UT tetap akan membagi tiga nilai rekan-rekan semua. Jadi Ibu harapkan silahkan dikerjakan tugasnya itu dengan lengkap dan sungguh-sungguh juga. Dan yang terakhir, Ibu membuka sesi tanya jawab nantinya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan tugas yang akan dikerjakan, nantinya dipersilakan. Baik, sekarang Ibu ngambil presensi dulu ya. Sebentar Ibu buka dulu e-learningnya. Oke, yang pertama di sini Saudari Murni Hidayah. Saudari Murni hadir? Oke, tapi di Zoom bergabung ya, Saudari Murni ya. Selanjutnya, Saudari Firly Hasbialah. Oke, belum bergabung. Selanjutnya, Saudari Tika Ainun Mardiana. Oke, belum juga lagi. Selanjutnya, Saudari Rindu Maharani. Oke, juga belum. Selanjutnya, Saudari Darwana. Bu Darwana. Oke, ada ya di Zoom ya. Selanjutnya, Saudari Nurfilda. Belum. Selanjutnya, Saudara Shady M. Toar. Oke, belum juga. Selanjutnya, Saudari Dila Fadila Hasanah. Diri Bu. Oke, hadir.
Selanjutnya, Saudara Heranggia. Hadir juga ya. Selanjutnya, Saudara Dede Igel ini izin, tapi tetap mengikuti. Selanjutnya, Saudari Rizka Ayu Fauziah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, Saudari Syabila Putri Kirani. Oke, ini sudah minta izin juga kepada Ibu. Selanjutnya, Saudari Ribidian Vinkiawati. Oke, belum juga. Selanjutnya, Saudari Surya Putri. Belum. Selanjutnya, Saudari Anggun Widya Pratiwi. Oke, belum juga lagi ya. Selanjutnya, Saudari Aihayati. Aihayati belum juga bergabung. Lalu, Saudara Muhammad Rizky Nurul Pauji. Hadir, Bu. Ibu, Oke. Oke, atas nama Nurfilda, Ibu. oke, baik. Saudara Nurul udah hadir ya. Selanjutnya, Saudari Lili Suryati. Ya, belum juga lagi bergabung. Selanjutnya, Saudari Canda Aprilia Putri. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, Saudari Linda Nurlinda. Hadir, Bu. Oke. Ya, selanjutnya Muhammad Arif Fajarillah. Oh, ini tadi minta izin ya sama Ibu. Selanjutnya, Saudari Rontina Sitohang. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, Saudari Mariana ini izin. Dan yang terakhir, Saudari Meilani. Oke, belum bergabung juga. Oke, jadi partisipan kita di sini jumlahnya ada 19 mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk aja lagi ya kepada kegiatan inti kita, yaitu penjelasan materi pada modul 4 sampai dengan modul 6. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya rekan-rekan. Sesi 3 ini. Oke, sudah nampak share screen-nya Ibu rekan-rekan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya berarti. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, jadi pada sesi ketiga ini kita belajar tentang pendidikan karakter dalam gerakan kepramukaan. Di mana sesi 3 sama sesi 4 itu kita belajar tentang materinya pramuka. Lanjut lagi tentang gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka itu sendiri merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Di mana anggota gerakan pramuka itu terdiri atas beragam kelompok usia. Kelompok usianya itu terbagi menjadi 4, ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan juga pramuka pendega. Khususnya bagi peserta didik di sekolah dasar, itu ada pramuka siaga sama pramuka penggalang. Selanjutnya, gerakan pramuka itu sendiri merupakan organisasi pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, gerakan pramuka itu sendiri merupakan suatu proses pendidikan yang berlangsung di luar lingkungan sekolah dan juga keluarga, di mana kegiatan pramuka itu dirancang sebagai kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang secara khusus dilakukan di alam terbuka yang pada akhirnya bertujuan untuk membentuk karakter atau watak yang kuat pada setiap anggotanya. Nah, jadi kegiatan pramuka itu contohnya seperti adanya kegiatan berkemah atau jelajah alam yang dapat menanamkan nilai-nilai karakter dari kepada siswa itu sendiri. Nah, nilai-nilai karakternya itu kita lihat dari mana? Yaitu dari keenam dari dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada profil kreatif. Sehingga di sini ditanamkanlah nilai-nilai karakter itu pada kegiatan pramuka. Contohnya seperti nilai kemandirian, kerjasama, lalu ada nilai kebersamaan dan juga tanggung jawab. Lanjut kita lagi pada fungsi dari gerakan pramuka. Nah, untuk fungsi dari gerakan pramuka itu sendiri yang pertama sebagai pendidikan dan pelatihan pramuka. Artinya di sini fungsi ini berfokus pada proses mendidik dan melatih anggota pramuka agar memiliki karakter yang baik. Yang kedua yaitu ada pengembangan pramuka.
Nah, pengembangan pramuka ini fungsinya bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap anggota, di mana kegiatan kepramukaan dapat membantu anggota mengenali bakat ataupun kreativitas dari anggotanya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada pengabdian kepada masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Jadi, fungsi ini menekankan bahwa kegiatan pramuka tidak hanya bermanfaat bagi anggotanya, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, yaitu dapat berupa kegiatan pramukanya itu berupa kegiatan bakti sosial, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, serta dapat menghormati dan juga membantu orang tua. Selain itu, kegiatan pramuka itu sendiri menggunakan metode permainan yang edukatif dan juga menyenangkan, yang sebagai sarana pembentukan karakter dari peserta didik itu sendiri. Lanjut kita lagi pada tujuan gerakan pramuka. Jadi tujuan gerakan pramuka itu sendiri tidak lepas dari tujuan dari pendidikan nasional, di mana tujuan gerakan pramuka adalah agar anggotanya ini memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan juga rohani. Dan sesuai sama tujuan pendidikan nasional kita, di mana tujuan pendidikan nasional ini menjadikan anak ini menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan juga berguna bagi bangsa dan negara maupun lingkungannya. Jadi, tugas pokok dari gerakan pramuka itu sendiri menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kepramukaan tahun 2013 pasal 4, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada sejarah pramuka yang ada di dunia. Nah, sejarah pramuka di dunia itu sendiri diawali pada tahun 1907 sampai 1968, di mana tahun 1907 Bapak Pandu kita sedunia yaitu Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan, di mana beliau itu sendiri merupakan seorang militer dari Inggris yang memiliki ketertarikan terhadap alam. Lalu pada tahun 1908 dia membuat buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu gerakan pramuka bagi laki-laki. Dan pada tahun 1910 beliau ini pensiun dari dunia militer, sehingga pada tahun 1912, tahun 1916, sampai tahun 1918 beliau juga mendirikan organisasi-organisasi kepramukaan. Sehingga pada tahun 1920 diangkatlah beliau ini sebagai Bapak Pandu Sedunia. Lanjut kita lagi mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Jadi sejarah pramuka di Indonesia ini berarti tidak terlepas ya dari Hindia Belanda, di mana tahun 1912 itu dibentuklah organisasi kepanduan milik Belanda. Dan di tahun yang sama juga Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama juga di Indonesia, yang pada tahun 1938 juga akan dibentuk juga organisasi-organisasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan hingga pada tanggal 13 Agustus tahun 1961, maka ditetapkanlah sebagai hari lahir Gerakan Pramuka di Indonesia. Lanjut kita lagi pada pendidikan karakter dalam kegiatan kepramukaan. Ini sudah rekan-rekan bikin ya semuanya pada tugas 1 soal nomor 4 tentang ada 10 dasar dharma. Nah, dasar dharma yang pertama apa? Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di sini berkaitan dengan artinya di sini untuk rasa dharma yang pertama itu, jadi para anggota diajarkan untuk mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dan bahwa segala usaha dan prestasi hanya dapat tercapai dengan pertolongan Tuhan. Lalu ada dharma yang kedua, yaitu terkait dengan cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi artinya di sini, anggota pramuka diajarkan untuk menjaga lingkungan, cinta kepada alam, dan juga peduli kepada orang lain tanpa membeda-bedakan adanya perbedaan atau keberagaman. Lalu yang ketiga, ada dharma ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Artinya di sini, anggota pramuka harus memiliki rasa cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa, bersikap jujur, dan juga berani membela kebenaran. Lalu ada dharma yang keempat, yaitu terkait dengan patuh dan suka bermusyawarah. Berarti ini berkaitan dengan kegiatan diskusi. Lalu yang kelima, rela menolong dan juga tabah. Yang keenam, terkait dengan rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, terkait dengan dharma hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan yaitu disiplin, berani, dan setia. Kesembilan yaitu bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Dan yang terakhir ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan.
Nah, teman-teman semuanya, untuk pendidikan kepramukaan itu sendiri tidak terlepas ya dari namanya kita itu memegang prinsip sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ada tiga prinsipnya. Yang pertama ada prinsip Ingarso Sungtulodo. Artinya di sini seorang pembina pramuka harus menjadi contoh yang baik bagi anggotanya, baik itu dalam sikapnya sehari-hari maupun perbuatannya. Lalu yang kedua ada Ingmadia Mangunkarso, artinya kita di sini di tengah-tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Jadi, seorang pembina pramuka saat melakukan kegiatan kepramukaan itu, pembina ikut terlibat bersama anggotanya, memberikan motivasi dan juga menumbuhkan semangat bagi anggotanya. Dan yang terakhir yaitu ada Tuturi Handayani. Artinya di belakang kita memberikan dukungan. Artinya di sini, dalam pramuka, anggota diberikan kesempatan untuk mandiri, mengambil keputusan, dan memimpin regu dan juga menyelesaikan masalah itu secara mandiri. Lanjut lagi pada tata cara pelaksanaan sistem AMO. Untuk kegiatan pramuka itu terdiri atas empat, yaitu ada siaga, penggalang, penegak, sama pandega. Untuk sekolah dasar itu ada pramuka siaga dan juga pramuka penggalang. Ini dibagi berdasarkan perkembangan usianya, di mana untuk pramuka siaga itu fase awal dalam pendidikan kepramukaan, yaitu ditujukan bagi anak-anak dengan rentang usia itu 7 sampai 10 tahun. Untuk fokusnya itu pada pembentukan kepribadian dan pengembangan keterampilan di lingkungan keluarga melalui pendekatan bermain sambil belajar. Sedangkan pramuka penggalang itu ditargetkan pada peserta didik kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang usianya itu dari usia 11 sampai 15 tahun. Jadi fokusnya itu juga untuk pembentukan karakter anak yang lebih menekankan pada belajar sambil melakukan. Lanjut kita lagi pada pramuka penegak. Pramuka penegak ini untuk peserta didik kelas menengah atas ya berarti yaitu dengan rentang usia antara 16 sampai 20 tahun. Di mana untuk pramuka penegak ini menekankan pada pembentukan kepribadian dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan untuk aktif berpartisipasi dalam membangun masyarakat melalui beragam kegiatan pembelajaran seperti kerja kelompok ataupun kompetisi. Begitupun pramuka pandega ini dikhususkan bagi mahasiswa. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan kepramukaan dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita membicarakan kurikulum Merdeka, berarti tidak terlepas ya dari adanya profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu kita integrasikan di dalam proses pembelajaran, di mana untuk ada 6 dimensi, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada kebinekaan global, ada gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, hingga kreatif. Jadi hubungannya sama pramuka, pramuka ini sebagai upaya pembentukan karakter dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi kita belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama dalam masyarakat, dan juga belajar untuk mengabdi. Nah, itu penjelasan Ibu pada sesi ketiga kita. Di sini muncul pertanyaan Ibu, bagaimana hubungan antara pramuka itu sendiri dengan profil pelajar Pancasila? Silahkan rekan-rekan yang ingin mengajukan pendapatnya, dipersilakan sebutkan namanya dulu baru ajukan pendapat. Ya, rekan-rekan, siapa yang ingin mengajukan pendapatnya, ini juga sudah kita buat ya pada tugas satu kita pada soal nomor 4. Hubungan antara pramuka dengan profil pelajar Pancasila. Kalau tidak ada, Ibu lanjut saja lagi pada sesi keempat kita. Ya, tidak ada ya. Atau Ibu tunjuk saja lagi ya. Coba saudara Bapak Rizky, silahkan ajukan pendapatnya terkait dengan pertanyaan Ibu ini. Saya, Bu. Iya, betul. Oke, siap. Bentar, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memberikan tanggapan atau eh, argumentasi, Bu. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Dari pertanyaannya, apa tadi? Hubungan antara pramuka dan profil pelajar Pancasila ya, Bu? Ya, benar. Sebentar, Bu.
hubungan antara pramuka dan profil pelajar Pancasila memang saling berkaitan satu sama lain. Terlihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Dharma Pramuka dan juga 6 karakter profil Pancasila itu sendiri. Seperti contoh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat berkaitan atau selaras dengan Dharma ke-1, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu poin beriman tadi ya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada berkebinekaan global yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, itu juga selaras dengan apa yang ada dalam Dharma Pramuka, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di mana sebagai sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus bisa saling menghargai, entah itu menghargai lingkungan ataupun menghargai sesama manusia, menghargai setiap perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, ras, suku, agama, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya, dalam profil pelajar Pancasila itu juga ada gotong royong, dan dalam Dharma Pramuka itu terdapat poin rela menolong. Nah, di mana sebagai eh, pelajar atau sebagai sesama manusia, kita juga dituntut untuk apa namanya, saling membantu satu sama lain. Nah, itu adalah hal yang sangat berkaitan hubungan antara pramuka dan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya ada kreativitas, di mana siswa atau anak itu memiliki inisiatif dan tidak bergantung kepada orang lain. Selaras dengan nilai terampil dan cermat itu ada dalam Dharma Pramuka. Nilai ini mengajarkan untuk membuka jangkauan penalaran yang lebih luas lagi, mencoba menciptakan hal baru tanpa paksaan. Ini membuktikan bahwa siswa diharapkan bisa bertumbuh kreatif, inovatif, dan juga inisiatif. Untuk selanjutnya itu ada mandiri, yang berarti dapat melakukan hal secara individu ataupun berkelompok. Dan dalam pramuka, ini juga seringkali menjadi salah satu nilai yang ditekankan kepada siswa, di mana siswa harus bisa mandiri, menyelesaikan masalah atau problem solving, dan memiliki inisiatif. Selain itu, nilai hemat dan cermat dalam Dharma Pramuka ini juga selaras dengan kemandirian itu sendiri, di mana siswa seringkali baik di kelas ataupun dalam kegiatan kepramukaan itu diadakan tabungan dan lain sebagainya. Itu bisa selaras dengan hemat atau mandiri itu sendiri. Untuk selanjutnya itu penalaran kritis atau berpikir kritis. Dalam pramuka itu juga terdapat poin patuh dan suka bermusyawarah, di mana seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan juga bahwa siswa di sini eh, dituntut untuk dapat mengambil keputusan ataupun problem solving. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan dengan pandangan luas, dan siswa juga dapat mencapai kesepakatan atas dasar musyawarah. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri yang nantinya malah akan merugikan dirinya sendiri. Jadi diharapkan Oke, sepertinya Bapak Rizky. Bentar. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Saudari Dila Fadilah. Coba silakan Saudari sampaikan argumentasinya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Saudara Rizky itu sudah sangat lengkap dan sempurna, tapi izinkan saya melengkapi mungkin kesimpulan atau konklusi dari apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Rizky. Menurut saya, gerakan Pramuka itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan profil pelajar Pancasila, karena Pramuka itu sendiri menjadi sarana dasar, sarana nyata yang dalam pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dalam Pramuka, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi langsung
mempraktikkan apa yang ada dalam nilai-nilai baik di dalam pramuka atau nilai Pancasila itu sendiri seperti disiplin, kemudian tanggung jawab, gotong royong, kemudian kemandirian, kepemimpinan, dan kepedulian sosial dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pramuka juga melatih peserta didik untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, serta menghargai perbedaan yang ada. Sehingga hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Di tengah perkembangan zaman yang sekarang itu semakin individualitas karena adanya juga perkembangan teknologi yang sangat cepat, pramuka menjadi wadah yang penting untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan moralitas. Menurut saya, karena itu pramuka juga bukan hanya kegiatan ekstrakurikuler, tapi bagian penting dari pendidikan karakter yang membentuk generasi Indonesia yang berintegritas, mandiri, dan tentunya berjiwa Pancasila. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir Ibu ingin mendengar pendapatnya dari Saudari Linda. Coba Saudari Linda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Bu? Baik, terdengar jelas ya? Baik. Menurut pandangan saya, pramuka dan profil pelajar Pancasila adalah landasan yang sama. Gerakan pramuka merupakan pendidikan non-formal yang secara resmi diakui negara dan berfungsi membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan nilai kepramukaan. Sementara itu, profil pelajar Pancasila adalah tujuan akhir pendidikan nasional yang menggambarkan karakter ideal pelajar Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan 6 dimensi utamanya. Keterkaitan 10 Dharma Pramuka dengan 6 dimensi profil Pancasila, contohnya beriman, dasar dharma terkait yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam pramuka, peserta didik dibiasakan berdoa, menjalankan ibadah sesuai agama, serta menjaga kejujuran dan akhlak. Nilai ini sejalan dengan dimensi pertama profil pelajar Pancasila yang menekankan akhlak beragama, pribadi, sosial, dan bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global sejalan dengan dasar dharma yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia dan patriot yang sopan dan kesatria. Pramuka mengajarkan toleransi, persaudaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama. Kegiatan berkelompok dan perkemahan menumbuhkan rasa saling menghargai sekaligus cinta tanah air. Hal ini mendukung dimensi berkebinekaan global, yakni menghargai perbedaan sambil menjaga identitas bangsa. Yang ketiga, untuk gotong royong, dasar dharma terkait yaitu patuh dan suka bermusyawarah dan rela menolong dan tabah. Prinsip kerja kelompok, musyawarah, bakti sosial dalam pramuka melatih peserta didik untuk bekerja sama, peduli, dan berbagi. Ini sangat sejalan dengan dimensi gotong royong yang menekankan kolaborasi dan kepedulian sosial. Yang keempat, mandiri. Dasar dharma terkait yaitu rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja. Pramuka mendidik anggota agar mampu mengurus diri sendiri, mengelola waktu, dan memecahkan masalah secara mandiri. Nilai ini sejalan dengan dimensi mandiri dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Yang kelima, bernalar kritis. Dasar dharma terkait yaitu patuh dan suka bermusyawarah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kegiatan diskusi, musyawarah regu, dan pengambilan keputusan dalam pramuka melatih peserta didik untuk berpikir logis, mempertimbangkan pendapat orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan bersama. Ini mendukung dimensi bernalar kritis. Yang keenam yaitu kreatif. Dasar dharma terkait yaitu rajin, terampil, dan gembira, disiplin, berani, dan setia. Kegiatan pramuka seperti pioneering, hasta karya, seni kepramukaan, melatih kreativitas dan keberanian mencoba hal baru. Nilai-nilai ini sejalan dengan dimensi kreatif, yaitu menghasilkan gagasan dan karya yang bermanfaat. Kesimpulannya, dasar dharma pramuka dan profil Pancasila bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi.
Profil pelajar Pancasila menjadi arah dan tujuan karakter pelajar Indonesia. Pramuka menjadi sarana konkret dan aplikatif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, kegiatan pramuka berperan strategis dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila secara nyata dan berkelanjutan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pendapat dari saudari Linda, saudari Dila, sama saudara Rizky. Jadi pada intinya pendapat dari rekan-rekan semua itu sudah benar, di mana untuk hubungan pramuka sama profil pelajar Pancasila itu artinya memiliki hubungan yang erat kaitannya. Seperti yang sudah dibilang sama saudari Dila tadi, di mana pramuka itu sebagai wadah untuk mengimplementasikan atau mengintegrasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut lagi pada sesi yang keempat. Untuk sesi yang keempat itu masih tentang kegiatan pramuka, namun di sini tentang kegiatan pembimbingan. Nah, untuk kegiatan pembimbingan itu sendiri, ini keluar pada tugas 2 kita untuk soal nomor 1, jadi silahkan untuk disimak dengan baik. Oke, yang pertama yaitu ada konsep pembimbing atau pelatih pramuka. Jadi, pembimbing pramuka harus memahami secara lebih mendalam nilai-nilai kegiatan pramuka, metode pembelajaran yang efektifnya bagaimana, dan kemampuan interpersonal yang baik dengan anggotanya. Lalu, pembimbing pramuka harus mampu mengintegrasikan nilai pramuka dalam setiap aspek kehidupan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi untuk berkembang. Lanjut kita lagi pada masih konsepnya juga ya, di mana pembimbing atau pelatih bukan hanya mengajarkan keterampilan seperti halnya keterampilan berkemah atau kegiatan alam lainnya ataupun kegiatan tali temali, tetapi di sini pembimbing juga eh, ber apa namanya bertanggung jawab ya untuk dapat menerapkan nilai-nilai karakter itu kepada peserta didik atau anggota pramukanya. Dan yang terakhir, pembimbing pramuka perlu memahami bahwa pramuka bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga proses pembelajaran yang mencakup aspek mental, emosional, dan juga spiritualnya. Lanjut lagi pada tujuan pembimbing atau pelatih pramuka. Untuk tujuan pembimbing itu yaitu menerapkan karakter kepramukaan, ada 10 dharmanya yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada mengembangkan kecakapan hidup, meningkatkan pengetahuan alam dan lingkungan, membangun jiwa kepemimpinan, memupuk semangat kewirausahaan, dan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Di mana kecakapan hidup di pramuka itu bentuknya ada life skill sama soft skill. Untuk life skill ini seperti kegiatan berkemah atau pertolongan pertama untuk peserta didik SD, contohnya yaitu pengobatan luka atau pemahaman navigasi terkait dengan menentukan arah mata angin. Lalu ada keterampilan bertahan di alam bebas. Untuk soft skillnya yang dapat dilatih di sini, berarti ada keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan juga kerjasama tim. Baik, kita langsung lagi kepada prinsip pembimbing atau pelatih pramuka. Nah, untuk prinsip pembimbing atau pelatih pramuka ini, yang pertama ada kepedulian dan juga empati. Nah, kepedulian dan juga empati itu artinya di sini apa? Yaitu pembimbing perlu menunjukkan perhatian dan juga kepedulian terhadap perkembangan dan kebutuhan anggota pramukanya. Lalu ada keadilan dan kesetaraan. Artinya di sini pembimbing memperlakukan semua anggota pramuka dengan adil tanpa membedakan latar belakang, suku ataupun agamanya. Lalu ada integritas dan etika, yaitu menunjukkan integritas yang tinggi dalam tindakan dan perkataan. Yang keempat itu keterlibatan aktif. Artinya di sini pembimbing terlibat aktif dalam kegiatan pramuka, mendukung pengembangan peserta didik, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada keterbukaan dan inovasi. Artinya di sini pembimbing menerima dan mendorong ide-ide inovatif dari anggotanya. Dan selanjutnya ada pengembangan pribadi atau profesional. Artinya di sini pembimbing berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan pribadi untuk memperbarui metode pengajaran dan pendekatan pembimbingan. Lalu ada pemberdayaan peserta didik, artinya di sini pembimbing memberdayakan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajarannya. Lalu ada keterbukaan dan informasi publik, artinya pembimbing menerima umpan balik dari anggota pramuka dan juga rekan kerjanya. Lanjut lagi ada komunikasi efektif.
di mana komunikasi itu dilakukan dengan jelas dan efektif dan mendorong komunikasi terbuka antara pembimbing dan anggota pramukanya. Lalu ada kreativitas dan keterampilan mendidik. Artinya di sini, pembimbing mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik dan memiliki keterampilan mendidik yang dapat meningkatkan motivasi peserta didiknya. Lalu yang terakhir ada keselamatan dan juga kesehatan. Artinya di sini, pembimbing menempatkan keselamatan dan juga kesehatan anggota itu sebagai prioritas utama. Lanjut pada prinsip dan kiasan dasar kepramukaan, di mana prinsipnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa, peduli terhadap bangsa, negara, dan juga alam, lalu peduli terhadap diri sendiri dan juga taat kepada kode kehormatan pramuka. Untuk fungsi dari kode dasar pramuka itu sendiri, yang pertama yaitu ada norma hidup anggota gerakan pramuka, landasan kode etik, landasan sistem nilai, pedoman dan juga arah pembinaan kaum muda anggota pramuka, dan landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Untuk kode kehormatan sama motonya, Satya Pramuka itu artinya janji pramuka dan Dharma itu seperti ketentuan moralnya. Di mana untuk khususnya peserta didik di sekolah dasar, untuk kode kehormatan pramuka siaganya itu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma, artinya dua janji, dan ada kode kehormatan pramuka penggalang yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma seperti yang sudah ada 10 Dasa Dharma tadi. Untuk moto gerakan pramukanya yaitu Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Lanjut lagi kepada metode kepramukaan. Untuk metode kepramukaannya, ada menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, membina kesadaran berbangsa dan bernegara, lalu ada mengenal alam dan juga serta isinya, memiliki sikap kebersamaan, hidup sehat secara jasmani maupun rohani, bersikap terbuka, membiasakan diri memberikan pertolongan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya, lalu ada kesediaan dan keikhlasan menerima tugas, lalu ada bertindak dan hidup cermat, lalu ada mengendalikan dan mengatur diri, membiasakan diri menempati janji dan juga jujur, serta memiliki daya pikir dan nalar yang baik. Nah, untuk sistem tanda kecakapannya terbagi menjadi tiga. Ada tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan juga ada tanda pramuka Garuda. Nah, teman-teman semuanya, untuk tanda kecakapan umum, artinya ini merupakan tanda yang menunjukkan tingkat perkembangan umum seorang anggota pramuka sesuai dengan golongannya. Lalu yang kedua, ada tanda kecakapan khusus. Nah, tanda ini diberikan kepada anggota yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus di bidang tertentu, seperti halnya kegiatan talim temali ataupun pertolongan pertama, di mana tanda kecakapan khusus ini dapat membantu anggota mengembangkan bakat dan juga kreativitas yang dimilikinya. Dan terakhir ada tanda Pramuka Garuda. Nah, tanda ini merupakan penghargaan bagi anggota pramuka yang telah menunjukkan prestasi dan juga keteladanan yang sangat baik. Jadi hal ini merupakan salah satu pencapaian tertinggi bagi anggota pramuka. Lanjut kita lagi pada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu terbagi menjadi 5, ada SAKA, yaitu Satuan Karya Pramuka. Jadi, Satuan Karya Pramuka itu sendiri merupakan wadah pendidikan kepramukaan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang tertentu. Jadi, tujuannya agar anggota memiliki keterampilan khusus yang berguna bagi masyarakat. Lalu ada Gugus Depan. Gugus Depan itu sendiri merupakan satuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka dan menjadi tempat berlangsungnya pembinaan anggota secara langsung. Lalu ada Dewan Satuan. Kalau Dewan Satuan itu merupakan kelompok pengurusnya. Lalu ada forum S, G, T, dan D. Jadi forum S itu merupakan forum siaga, G itu penggalang, T itu merupakan penegak, dan D itu merupakan pendega. Dan terakhir ada majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini artinya yaitu kepala sekolah sebagai pembimbing dari kegiatan pramuka. Masuk kita lagi ke pembinaan dalam gerakan pramuka. Jadi untuk pramuka siaga, pembinanya itu umurnya 20 tahun atau pembantu pembina siaga itu sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Jadi dalam perindukan siaga diperlukan 1 orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina siaga. Untuk pramuka penggalang, yaitu untuk pembinanya sekurang-kurangnya itu berusia 21 tahun dan untuk pembantu pembinanya itu berusia 20 tahun. Jadi dalam pasukan penggalang itu diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang pembantu pembina penggalang. Dan ini contoh simbol kepramukaannya. Untuk yang di sebelah kiri ini tunas kelapa, yaitu simbol kepramukaan di Indonesia. Sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan simbol kepramukaan di dunia yang ditandai dengan adanya bunga lili yang ada simpul di bagian bawahnya. Nah, ini untuk sesi keempat kita. Terakhir kita masuk pada sesi kelima. Nah, sesi kelima ini rekan-rekan semuanya, kita sudah keluar ya dari membicarakan tentang pramuka, jadi sekarang kita belajar tentang model pembelajaran karakter atau model pendidikan karakter.
Nah, model-model pendidikan karakter ini juga keluar pada tugas dua rekan-rekan pada soal nomor 2. Silahkan diperhatikan. Yang pertama yaitu ada tentang pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga mode pembelajaran. Jadi sebelum masuk kita kepada mode pembelajaran, rekan-rekan harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik. Di mana pendekatan itu sendiri merupakan sudut pandang guru untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya itu berlangsung. Jadi cakupannya itu berupa arah kegiatan pembelajaran, logika berpikir, perolehan konten pembelajaran, proses belajar yang digunakan, serta hasil belajar yang ingin diperoleh oleh guru. Jadi pendekatan itu pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan yang bersifat student center sama ada pendekatan bersifat teacher center. Jadi pada kurikulum Merdeka lebih berfokus pada pendekatannya yaitu student center. Lanjut kita lagi pada strategi. Jadi strategi itu sendiri merupakan perencanaan tindakan yang dilakukan oleh guru. Jadi bagaimana cara individu mengatur dan juga menggunakan seperangkat keterampilan tertentu untuk mempelajari konten atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien di sekolah maupun di lingkungan non-akademik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode. Metode itu sendiri merupakan cara mengajar yang ditempuh untuk mewujudkan rencana yang telah dilakukan oleh guru di mana dalam mewujudkan kegiatan praktis di sekolah dalam mencapai kegiatan pembelajaran. Nah, metode ini umumnya digunakan pada kurikulum Merdeka, ada metode ceramah, ada metode diskusi, ataupun metode pengamatan. Lanjut kita lagi pada teknik pembelajaran. Teknik itu sendiri pada dasarnya merupakan langkah praktis ya rekan-rekan semuanya yang berisikan siasat khusus dan proses yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman guru dan siswa. Jadi, teknik itu sendiri dapat berupa langkah atau trik kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir, kita masuk kepada model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu sendiri merupakan cakupan dari pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik tadi. Di mana model pembelajaran itu sendiri merupakan pendekatan spesifik dalam mengajar yang memiliki tiga ciri. Untuk tujuannya, yaitu menciptakan pemahaman yang mendalam tentang materi dan pemikiran kritis. Lalu fasenya di sini mengikuti serangkaian langkah-langkah pembelajaran, dan fondasinya itu didukung oleh teori dan juga penelitian. Jadi di dalam pembuatan RPP ataupun modul ajar pada kurikulum Merdeka, jadi model pembelajaran inilah yang kita gunakan langkah-langkahnya. Contohnya di sini model yang sering digunakan di kelas seperti model berbasis masalah atau PBL ataupun model PJBL yaitu berbasis proyek ya rekan-rekan semuanya. Jadi untuk model itu sendiri pada intinya merupakan kerangka konseptual yang sistematis yang menggambarkan prosedur pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, dari kegiatan awalnya bagaimana, kegiatan intinya bagaimana, dan juga kegiatan penutupnya. Nah, ini terkait dengan model-model dari pendidikan karakter itu sendiri. Nah, lanjut kita lagi pada penjelasan tugas. Silahkan rekan-rekan simak juga, di mana tugasnya itu terdiri atas 3 soal. Silahkan diperhatikan ya. Sebentar, tugas. Nah, ini untuk tugas kita pada sesi kedua, maaf, pada sesi kelima ya, tugas duanya. Di mana untuk tugas duanya itu, untuk soal nomor pertama, bunyinya itu lakukanlah observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan pembina pramuka di SD terdekat tempat tinggal. Lalu poin satunya, buatlah lembar observasi dan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi tentang apa? Yang pertama tentang struktur organisasi kepengurusan pramuka. Yang kedua tentang jadwal kegiatan. Selanjutnya kegiatan kepramukaan rutin dan non-rutin, sarana dan prasarana, sistem penilaian kegiatan kepramukaan, prestasi yang diraih, dan juga tantangan dalam kegiatan pramuka. Nah, jadi langkah pertama yang rekan-rekan kerjakan pada soal nomor 1 ini, silakan pergi dulu ke sekolah terdekat tempat tinggalnya, lakukanlah observasi sama wawancara. Jadi, observasinya itu observasi kegiatan pramuka yang ada di sekolah itu. Untuk wawancaranya, wawancaralah kepala sekolah dan juga pembina pramuka. Nah, untuk lembar observasi sama pedoman wawancaranya itu sendiri, rekan-rekan dapat berpedoman pada BMP kita ya, modul 3 halaman 27 itu untuk lembar observasi, dan wawancara yaitu modul 3 halaman 28. Silahkan rekan-rekan catat terlebih dahulu.
Ya sudah ya, berarti ini untuk soal nomor satu yang poin pertama. Di sini Ibu tunjukkan contoh dari lembar observasi. Nah, ini contoh lembar observasi yang terdapat pada BMP kita. Jadi kan judulnya itu yang pertama bagian atas ini ya, itu tentang lembar observasi aktivitas siswa. Berarti kan ini observasi untuk kelas, karena kita pada kegiatan pramuka, kita ganti jadi lembar observasi kegiatan pramuka. Nah, di sini bisa juga rekan-rekan kreasikan intinya tentang kegiatan pramuka. Nah, ini untuk judul kita yang bagian atas. Lalu kita masuk pada identitas. Sebelumnya kan ada hari atau tanggal, mata pelajaran, topik, kelas, sama observer. Ini kita ganti ya, karena ini mata pelajaran berarti untuk di kelas kita ganti jadi nama sekolah terlebih dahulu. Cantumkan nama sekolahnya itu dengan jelas ya rekan-rekan. Lalu ada hari atau tanggalnya, kapan pelaksanaannya, topiknya berarti tentang kegiatan pramuka di SD terdekatnya, lalu observernya buat nama rekan-rekan masing-masing. Nah, ini untuk judulnya sama untuk identitasnya. Lanjut lagi kita masuk pada aktivitas yang diamati. Untuk aktivitas yang diamati, teli sama jumlahnya ini tetap ya. Untuk aktivitas yang diamati, silahkan rekan-rekan ganti. Jadi kan di sini saat pembelajaran sedang berlangsung, ganti sesuai sama poin A sampai G yang tadi, poin dari struktur organisasi sampai tantangan dalam kegiatan pramuka ini. Jadi ganti aktivitas yang diamati sama poin-poin A sampai G tadi. Contohnya di sini Ibu contohkan pada poin pertama tentang struktur organisasi kepengurusan pramuka. Nah, lihat atau amati di sekolahnya itu ada nggak majelis pembimbing? Itu kepala sekolahnya, berarti ada ya. Teli nanti satu. Lalu pembina pramukanya ada apa tidak? Teli juga. Nah, pembina pramukanya ini ada pramuka siaga atau pramuka penggalang yang ada di sekolah tersebut. Nanti teli juga. Lalu ketua regunya berarti ini peserta didik, wakil ketua regunya ini berarti peserta didik. Nah, ini untuk lembar observasinya. Lanjut kita lagi pada pedoman wawancaranya lagi ya rekan-rekan. Oh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tentang lembar observasi kegiatan pramuka ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dulu ya untuk pedoman wawancaranya ya. Nah, ini untuk pedoman wawancara kita. Kita di sini berpatokan pada BMP kita, yaitu modul 3 halaman 28. Nah, pada bagian atas kan ada classroom interview form. Nah, ini kita ganti ya, karena ini untuk kelas juga, kita ganti jadi pedoman wawancara kegiatan pramuka. Ini sesuai rekreasi rekan-rekan saja ya, intinya tentang kegiatan pramuka. Lalu untuk identitasnya kita ganti juga, silahkan cantumkan nama sekolahnya, hari atau tanggalnya, nama pewawancaranya, berarti ini nama rekan-rekan semua. Lalu ada nama narasumber, itu nama dari kepala sekolah sama pembina pramuka, lalu jabatannya lagi. Ini untuk pedoman wawancara, untuk judul sama bagian identitasnya. Lalu pada bagian bawahnya di sini kan ada keterangannya pastikan guru telah meninggalkan ruangan sebelum wawancara dimulai. Berarti ini terkait dengan pedoman wawancaranya ya. Kita ganti jadi pedoman wawancara untuk kegiatan pramuka. Contohnya di sini, Ibu contohkan yang misalnya nomor satu. Pastikan rekan-rekan semuanya telah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melakukan wawancara. Yang kedua, misalnya jelaskan tujuan dari rekan-rekan melakukan wawancara itu apa. Sampai yang terakhir, catat atau rekam respons dari kepala sekolah ataupun pembina pramukanya. Seperti itu. Untuk pedoman wawancara ini direkreasikan saja lagi. Dan yang terakhir yaitu pada bagian tabel yang bawah ini, berarti ini berupa pertanyaan. Pertanyaan yang ini tidak terlepas dari poin A sampai poin G yang tadi, yaitu poin dari kepengurusan pramuka sampai tantangan atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan pramuka yang teman-teman amati atau wawancara di lingkungan atau SD tempat tinggalnya. Nah, ini untuk pedoman dari wawancaranya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang wawancara ini? Atau Ibu lanjut saja lagi? Maaf Ibu, Ya, silakan Ibu Darwana. ya. Kami mohon maaf tadi sempat keluar karena jaringan kurang mendukung, jadi Oh, tidak terlalu jelas. oh gitu. Oke, Ibu ulangi Iya, saja lagi berarti ya. iya Bu. Sekarang gimana? Sudah jelas? Sudah. Oke. Oke, berarti Ibu ulang saja lagi ya.
Nah, ini rekan-rekan silahkan untuk diamati kembali, dicatat juga kalau perlu ya. Nah, di sini ada soal pertama. Soal pertama itu terdiri atas 2 poin. Poin pertama itu tentang lembar observasi dan juga pedoman wawancara. Jadi yang pertama, langkah yang rekan-rekan lakukan, silahkan pergi ke SD tempat tinggalnya yang terdekat. Lalu observasi kegiatan pramukanya bagaimana. Lalu wawancara. Wawancaranya itu ada 2, wawancara kepala sekolah dan juga pembina pramukanya itu. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya, langkah yang akan kerjakan, buat lembar observasi sama pedoman wawancaranya. Jadi, lembar observasi sama pedoman wawancara ini berpatokan pada poin A sampai poin G ini. Tentang bagaimana struktur organisasinya, jadwal kegiatannya bagaimana, kegiatan kepramukaannya, sampai tantangan dalam kegiatan pramuka yang ada di SD terdekat ini. Nah, untuk pedomannya, silahkan rekan-rekan lihat pada BMP Modul 3 kita, halaman 27 itu untuk lembar observasi, sedangkan untuk wawancara halaman 28. Nah, seperti itu. Lanjut kita lagi. Untuk lembar observasinya ini, silahkan rekan-rekan amati. Di sini sudah Ibu screenshot ya. Contohlah di lembar observasi di BMP kita. Jadi untuk judul atasnya itu ada lembar observasi aktivitas siswa. Nah, aktivitas siswa ini kan berarti untuk di kelas. Karena kita mau mewawancarai kegiatan pramukanya, jadi kita ganti pakai kata-kata kegiatan pramuka. Seperti contohnya lembar observasi kegiatan pramuka. Nah, ini untuk judul atasnya. Lalu untuk identitasnya lagi. Identitasnya di sini kan ada mata pelajaran nih, berarti kan tidak sesuai ya. Kita ganti juga. Jadi cantumkan dulu nama sekolahnya si apa, lalu hari atau tanggal pelaksanaannya kapan, topiknya berarti tentang kegiatan pramuka, lalu observernya itu berarti nama rekan-rekan semuanya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kita lagi pada aktivitas yang diamati. Nah, aktivitas yang diamati otomatis berarti kita merujuk lagi pada poin A sampai G tadi tentang kepengurusannya sampai dengan tantangan yang dihadapi. Tally ini tetap, jumlah ini tetap. Berarti tabel yang seperti ini tetap ya, cuman kita ganti kata-katanya saja. Nah, itu untuk lembar observasi. Selanjutnya kita masuk kepada pedoman wawancara. Jadi wawancara kan pada bagian atasnya ini ada kata-katanya classroom interview form. Nah, kita ganti karena kita tidak mengamati di kelas. Jadi kita melakukan atau ganti ini menjadi pedoman wawancara kegiatan pramuka. Nah, sama seperti observasi tadi, ganti juga identitasnya. Nama sekolahnya cantumkan, hari tanggalnya cantumkan juga, nama pewawancaranya berarti nama rekan-rekan, nama narasumbernya berarti nama kepala sekolah sama nama pembina pramukanya. Lalu bikin jabatannya apa. Nah, seperti itu. Lanjut kita lagi pada bagian tabel yang bagian bawah ini. Nah, di sini kan berarti kan berisi tentang pedoman untuk melakukan wawancara. Kita ganti jadi pedoman wawancara kegiatan pramuka. Contohnya di sini kan ada pastikan guru telah meninggalkan ruangan sebelum wawancara dimulai. Kita ganti, jadi pastikan misalnya kita sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melakukan wawancara. Lalu yang kedua misalnya jelaskan tujuan mengapa kita melakukan wawancara. Lalu yang terakhir, catat atau rekam respons dari apa yang sudah kita wawancarai tadi. Nah, ini untuk pedoman wawancara bisa rekan-rekan kreasikan sesuai dengan apa yang sudah rekan-rekan pikirkan juga ya. Lanjut lagi kita pada bagian pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tentunya kita merujuk pada poin A sampai poin G yang tadi. Nah, seperti itu untuk lembar observasi sama pedoman wawancaranya. Ini lembar observasi sama pedoman wawancaranya masih berupa format kosong. Jadi untuk poin A yang ini ya rekan-rekan semuanya, ini berupa masih poin format kosong saja lagi untuk lembar observasi sama pedoman wawancaranya. Nah, seperti itu untuk poin yang pertama. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan poin pertama kita? Ibu izin bertanya, Silahkan. eh, berarti untuk poin-poinnya kita sesuai sama soal-soal yang ada di sini sudah kan? Iya, Yang sudah tercatat poin-poinnya. iya betul Tidak, sekali. tidak, tidak seperti yang contoh tadi. Enggak, tidak seperti Itu contoh tadi tadi ya. hanya contoh saja kan? Iya, Hmm. tadi betul hanya contoh saja untuk aktivitas yang diamati yang ini itu merupakan contohnya saja. Ini Ibu contohkan untuk poin yang pertama ya terkait dengan struktur kepengurusan pramukanya bagaimana. Jadi pada intinya observasi sama wawancaranya itu informasinya itu seputaran dari poin A sampai poin G yang ini, mulai dari struktur organisasinya sampai pada tantangan dalam kegiatan pramukanya. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan soal nomor 1 poin pertama kita? Izin Izin Bu, ya, Bu. bertanya. Ya, silahkan Saudari Rizka.
Jadi sebelum bikin jawaban itu harus buat lembar observasi dulu. Apa gimana? Oke, betul sekali ya. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan itu, kita bikin dulu lembar observasi sama pedoman wawancaranya. Oke, lanjut. Ada yang Lembar ditanyakan lembar kembali? observasinya itu nanti dicantumin di apa namanya di PDF juga apa gimana? Oke, untuk lembar observasi sama pedoman wawancara yang format kosongnya ya, itu tetap dicantumkan pada poin kita yang pertama. Pada poin, buatlah lembar observasi dan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi tentang yang poin A sampai poin G ini. Jadi tetap dicantumkan format kosongnya. Jadi untuk menjawab soal nomor satu, poin A ini, cantumkan format kosong dari lembar observasi sama pedoman wawancara. Nah, itu saja untuk jawaban dari poin yang pertama. Seperti itu. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini Bu buat tanya Oke, silahkan, Saudara Rizky. untuk yang lihat yang dari lembar observasi itu kan ada tally dan jumlah yang. Nah, Oke, silahkan Bapak Rizky. itu untuk yang ada gak Bu suaranya Bu? Sudah terdengar. Untuk yang tadi Bu di lembar observasi itu kan ada tally sama jumlah ya, yang artinya itu tetap ada di lembar observasi tersebut. Sebentar Bapak, Nah, mohon maaf, sepertinya putus-putus. Coba ulangi saja. kalau Bu ada Bu suaranya Bu. Oke, sudah. Nah, untuk di lembar observasi Bu, tadi kan ada tally dan juga jumlah ya yang katanya tetap ada di situ. Ya. Ya. Nah, itu nanti di isinya itu bagaimana ya Bu? Bisa dicontohkan mungkin salah satunya tally itu isinya seperti apa, terus jumlahnya itu seperti apa? Oke. Nah, Ya, terima kasih Bu. oke, baik ya. Nah, jadi untuk tally sama jumlahnya ini nanti kita isi di poin yang kedua, yang ini. Dibuatlah laporan hasil observasi dan juga wawancara. Jadi Ibu jelaskan juga sebelumnya ya. Jadi untuk tally sama jumlahnya tadi, misalnya ini struktur organisasi kepengurusan pramuka. Yang pertama poinnya itu ada majelis pembimbing atau kepala sekolah, ada. Bikin tally-nya satu di sini. Lanjut lagi pembina pramuka, ada apa tidak? Tally satu. Kalau misalnya ada pramuka siaga, ada juga pramuka penggalang di dalam sekolah itu. Jadi Teli ada dua pembina pramukanya. Lalu selanjutnya ada ketua regu. Ketua regunya berarti ketua regu dari pramuka siaga sama pramuka penggalangnya. Kalau ada dua, yang keduanya itu Teli dua, kalau satu Teli satu. Nah untuk wakil ketua regu sama seperti ketua regu tadi. Nah misalnya jumlah tadi ada empat, kan majelis pembimbingnya ada, kepala sekolahnya ada, pembina pramukanya ada satu, ketua regunya ada satu. Wakil ketua regunya ada satu, otomatis kan jumlahnya ada empat, bikin empat di sini. Ada empat teli nanti di sini. Nah, selanjutnya lagi contohnya jadwal kegiatan. Misalnya jadwal kegiatannya itu dilaksanakan untuk poin nomor 2 ya. Habis struktur organisasi ini misalnya ada kegiatannya itu tiap minggu, lalu checklist tiap minggu atau teli tiap minggunya. Kalau tiap bulan, teli juga tiap bulannya berapa. Nah, telinya itu untuk jumlahnya nanti jumlahkan di bagian bawah sebelah sini. Nah, seperti itu untuk mengisinya. Sedangkan untuk pedoman wawancara ya, teman-teman semuanya. Nah, di bawah pertanyaan, nanti kan ada kita bikin jawabannya lagi. Jawaban dari pembina pramuka sama kepala sekolah tentang hasil wawancara kita tadi. Bikin jawabannya di bagian bawah juga. Di bagian bawah pertanyaan ini nanti dibikin jawaban pertanyaannya bagaimana. Nah, seperti itu untuk mengisi lembar observasi sama pedoman wawancara tadi. Jadi Ibu ulangi lagi ya, untuk poin kita yang pertama ini, silahkan rekan-rekan bikin lembar observasi atau format observasi sama pedoman wawancaranya itu yang format kosong saja lampirkan. Itu untuk poin yang pertama. Lanjut lagi kita masuk kepada poin yang kedua. Kalau poin yang kedua ini tadi ada bunyi soalnya, buatlah laporan hasil observasi dan wawancara yang mencakup identitas narasumber. Berarti kan narasumber kita ada dua, ada kepala sekolah satu sama pembina pramuka. Bikin identitasnya, misalnya namanya siapa, jabatannya apa. Kalau kepala sekolah berarti kepala sekolah, dan instansinya. Instansi ini berarti nama sekolahnya apa. Nah, itu untuk identitas narasumber. Lanjut lagi untuk lokasi dan waktu observasi dan wawancara. Lokasinya berarti lokasi sekolahnya di mana ya, sama waktu pelaksanaannya kapan. Lalu ada hasil observasi dan juga wawancara yang C. Nah, hasil observasi dan wawancara itu yang seperti ditanyakan oleh Bapak Rizky tadi.
Kita bikinkan lagi hasilnya bagaimana, struktur organisasinya bagaimana. Teli satu kalau misalnya ada majelis pembimbing. Ada pembina pramuka, Teli juga satu lagi. Ketua grupunya Teli satu, lalu wakil ketua regunya Teli juga satu. Kalau ada keempat-empat yang ini, berarti jumlahnya ada 4 di sebelah sini. Seperti itu. Nah, untuk wawancara berarti rekan-rekan menambahkan satu tabel lagi bagian bawahnya itu tentang hasil dari jawaban pertanyaannya tadi. Nah, seperti itu ya untuk hasil observasi dan juga wawancara. Nah, kita lanjut lagi pada saran untuk kegiatan kepramukaan. Kalau saran ini gunakan referensi, ini saran rekan-rekan ya, misalnya sarana dan prasarananya di sekolah itu bagaimana tentang kegiatan pramukanya. Lalu yang kelima, lampirkan dokumentasi. Jadi dokumentasi ini juga perlu ya. Dokumentasi ini terserah rekan-rekan mau dokumentasinya itu pada saat kegiatan pramukanya atau pada saat melakukan wawancara kepada pembina ataupun kepala sekolahnya. Dan yang terakhir, lampirkan hasil observasi dan juga wawancara. Hasil observasi dan wawancaranya tadi itu berupa lembar observasi dan juga wawancara yang sudah diisi. Nah, jadi intinya ya rekan-rekan semua, untuk pertanyaan nomor satu ini, poin satunya bikin format kosongnya dulu, format kosong observasi sama wawancaranya. Lalu untuk menjawab poin nomor dua ini sudah dibikinkan lagi. Lembar observasinya itu apa isinya, untuk pedoman wawancara, apa hasil wawancara dari rekan-rekan, tambahkan tabel di bawahnya, seperti itu. Nah, untuk skor maksimal dari poin satu itu, skor maksimalnya 45. Nah, ada yang ditanyakan dahulu tentang poin satu ini atau soal nomor satu? Silahkan. Oh ya, satu lagi rekan-rekan semuanya, kan kita melakukan ke lapangan berarti ya. Kalau ke lapangan berarti perlu surat izin nggak kemarin rekan-rekan? Iya, perlu, Ibu. Oke, kalau perlu surat izin nanti Ibu kirimkan ada link G-form yang bisa teman-teman isi. Nah, di sana itu biasanya untuk keluar surat izinnya itu sekitar 1 sampai 3 hari. Namun jika sekolahnya itu tidak meminta surat izin, bisa saja langsung secara lisan izinnya ya. Lebih baik secara lisan lagi karena untuk menunggu surat izinnya itu cukup lama ya waktunya. Oke, sebentar Ibu kirimkan form untuk mengisi surat izinnya dulu ya ke grup kita. Kemarin rekan-rekan ada yang terkendala ini, surat izin? Bentar ya, Ibu cari dulu link J-formnya. Ah, oke, ini dia. Permohonan surat izin mata kuliah praktik. Ini kalau diperlukan saja ya rekan-rekan semuanya, tapi kalau misalnya bisa diizinkan melalui secara lisan saja, silakan secara lisan saja kepada kepala sekolahnya. Oke, ini permohonan surat izinnya. Ini untuk soal nomor satu. Oke, lanjut kita lagi pada soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini bunyi soalnya, buatlah rancangan pembelajaran untuk mengembangkan salah satu karakter dari profil pelajar Pancasila. Jadi, langkah-langkah yang pertamanya itu tentukan karakter yang akan dikembangkan. Lalu, tentukan model pembelajaran yang dipilih dan alasan pemilihan model tersebut. Dan yang ketiga, rumuskan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Jadi, rekan-rekan semuanya, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita harus berpedoman pada BMP kita modul 6 halaman 23 sampai 55, di mana halaman 23 sampai 55 ini terdapat model-model yang dapat rekan-rekan pilih. Oke, yang pertama, langkah satu yang kita lakukan, tentukan karakter yang akan dikembangkan. Jadi, teman-teman semua tentukan dari keenam profil pelajar Pancasila ini, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, maupun kreatif, pilih salah satu saja yang akan kita tentukan atau kita kembangkan. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua,
kita tentukan atau kita pilih mode pembelajaran dan alasan pemilihan model. Jadi kita misalnya ini, mode pembelajarannya itu ada 11 yang ada di BMP kita itu, ada mode pembelajaran analisis sampai mode pembelajaran sinektik. Nah, untuk penjelasannya ini seperti ini rekan-rekan semuanya. Untuk mode pembelajaran analisis, jadi mode pembelajaran analisis ini ditujukan untuk melatih kemampuan berpikir bernalarnya peserta didik atau keterampilan logikanya bagaimana. Nah, kalau keterampilan logikanya ini poinnya berarti ya, kalau keterampilan logika lebih cocok kemana pendidikan karakternya dari 6 profil pelajar Pancasila. Misalnya ke bernalar kritis misalnya. Jadi bikinkan karakter yang kita ambil salah satunya itu bernalar kritis. Lalu modelnya itu mode pembelajaran analisis ini. Sintaksnya bagaimana? Ini sintaksnya yang dapat rekan-rekan lihat, yaitu ada mengidentifikasi atau mengklarifikasi pertanyaan atau nilai sampai kepada menguji prinsip nilai yang tersirat dalam keputusan. Nah, untuk penjelasan dari sintaks-sintaksnya ini dapat rekan-rekan lihat pada BMP kita tadi ya, modul 6 halaman 23 sampai 55. Nah, lanjut lagi, ada mode pembelajaran penalaran moral. Nah, kalau penalaran moral ini sintaksnya itu menyajikan kasus atau permasalahan moral, lalu sampai kepada penarikan kesimpulan. Jadi, kalau penalaran moral ini lebih ditujukan untuk melatih peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Nah, berarti intinya di sini juga mengembangkan kemampuan berpikir ya, cocoknya kepada mana pendidikan karakternya dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi. Silahkan rekan-rekan amati atau analisis terlebih dahulu. Lalu ada mode pembelajaran transmisi. Nah, mode pembelajaran transmisi ini ditujukan untuk menanamkan nilai moral secara langsung, di mana guru berperan sebagai sumber utama pembelajaran. Jadi di sini berarti metode yang digunakan berarti apa ya? Teacher center. Jadi untuk sintaksnya atau langkah-langkahnya yaitu menyampaikan nilainya bagaimana, pemberian contoh atau teladan dari guru, lalu nanti peserta didiknya melakukan diskusi, lalu adanya tahapan penerapan nilai, dan terakhir adanya penguatan dan juga evaluasi. Silahkan dianalisis cocoknya kemana mode pembelajaran transmisi ini dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi. Nah, modelnya itu ada 11 ya rekan-rekan. Untuk model yang keempat itu tentang mode pembelajaran integrasi. Untuk mode pembelajaran integrasi itu sendiri menekankan pada pengintegrasian atau penggabungan nilai karakter ke dalam materi pembelajaran. Berarti ini lebih cocoknya karakternya kemana? Untuk sintaksnya itu fase satunya yaitu mendeskripsikan, membandingkan atau mencari pola sampai pada peserta didik itu dapat menyimpulkan permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya oleh guru. Nah, lanjut kita lagi pada mode pembelajaran teknik penjernihan nilai. Untuk model ini yaitu membantu peserta didik menemukan nilai yang diyakininya dalam menerapkan dalam perilaku sehari-harinya. Nah, ini lebih cocoknya kemana profil pelajar Pancasila ya? Silakan rekan-rekan analisis juga. Untuk sintaksnya apa? Memberikan stimulus dulu gurunya, di mana guru ini memberikan permasalahan dulu di awal pembelajaran. Lalu yang kedua, peserta didik itu dapat menentukan pilihan atau tindakan yang paling tepat dari permasalahan yang ditampilkan tadi. Lalu sampai pada kegiatan yang terakhir yaitu refleksi dan juga penguatan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini untuk model yang kelima. Lanjut kita lagi pada model yang keenam. Kalau model keenam ini lebih menekankan pada pembentukan nilai dan karakter melalui tindakan nyata atau pengalaman langsung. Nah, silakan juga rekan-rekan analisis cocoknya ini model ini ke karakter yang mana. Untuk sintaksnya ini lebih singkat ya, yaitu ada merumuskan tujuan, bekerja untuk mencapai tujuan, berarti melakukan diskusi ya ini. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah melalui proses diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Ini untuk sintaks pada model keenam. Nah, model ketujuh ada nama modelnya itu model pembelajaran pembangkitan. Model ini yaitu untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman peserta didik terhadap suatu nilai. Nah, silakan dianalisis juga kembali apakah model ini cocoknya untuk karakter yang mana dalam profil pelajar Pancasilanya. Sintaksnya itu ada pemberian stimulus atau permasalahan atau suatu kasus dari guru, lalu sampai pada akhirnya aplikasi nilai dalam kehidupan nyatanya oleh peserta didiknya berarti ya. Dan selanjutnya model kedelapan ini tentang model pembelajaran penyatuan. Jadi model ini lebih menekankan pada proses internalisasi nilai. Jadi ini lebih cocoknya kemana karakternya ini. Lalu sintaksnya ada pengenalan nilai sampai dengan pembiasaan dan juga penguatan.
Lalu selanjutnya yang kesembilan ada model pembelajaran penanaman nilai. Jadi di sini yaitu menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik secara terarah dan diwujudkan melalui perilaku sehari-hari. Silahkan dianalisis juga lebih cocoknya kepada karakter yang mana dalam profil pelajar Pancasila. Untuk sintaksnya ada 5, dari penyampaian nilai sampai dengan penguatan dan juga pembiasaan. Lalu yang ke-10 itu ada model pembelajaran konsiderasi. Nah, model ini menekankan pada sikap peduli, empati, dan juga kemampuan mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum bertindak. Nah, ini lebih cocoknya nanti diterapkan di karakter yang mana, apakah karakter gotong royong ataupun karakter kreativitas nantinya. Nah, sintaksnya yaitu ada 7 ya rekan-rekan semuanya. Ada penyajian situasi sosial. Penyajian situasi sosial berarti guru ini memberikan permasalahan juga kepada peserta didiknya terkait dengan permasalahan sosial. Lalu yang kedua, meminta peserta didik untuk menuliskan apa yang mereka lakukan pada situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan jawaban peserta didik dan memilih satu untuk dibahas ya. Yang keempat, kita kelompokkan peserta didik yang merespon sama dan bermain peran seperti respon yang mereka berikan. Lalu yang kelima, langkahnya itu meminta seluruh peserta didik membahas jawaban yang disajikan. Yang keenam, meminta peserta didik untuk melanjutkan peran. Yang ketujuh, untuk memimpin peserta didik mengambil keputusan. Nah, ini berarti kita terapkan metodenya itu bermain peran pada model yang ke-10. Dan terakhir, model pembelajaran yang dapat digunakan itu ada model sinektik. Untuk model sinektik itu sendiri meningkatkan kreativitas baik individu maupun kelompok. Nah, ini berarti lebih cocok pada profil kreativitas berarti ya teman-teman semuanya. Untuk sintaksnya ada 6, mulai dari guru menyajikan masalah yang akan dikaji sampai kepada refleksi dan juga evaluasinya. Nah, jadi dari model-model yang 11 tadi, silakan rekan-rekan bikinkan langkah-langkah pembelajarannya itu dari kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Contohnya ini di kegiatan awalnya misalnya guru menyampaikan salam kepada peserta didik, lalu menyanyikan lagu nasional, lalu guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didiknya. Nah, untuk kegiatan intinya berarti sesuai dengan sintaks pada model pembelajaran yang rekan-rekan pilih berdasarkan karakter yang dipilih juga sebelumnya. Dan yang terakhir ada penutup. Jadi kegiatan penutup itu merupakan kegiatan akhir yang menunjukkan kegiatan evaluasi dan juga tindak lanjutnya bagaimana. Nah, itu untuk soal kita nomor 2. Untuk skor maksimalnya itu ada sebesar 34. Jadi rekan-rekan ada yang ditanyakan dulu terkait dengan soal nomor 2, dipersilahkan. Oke, jadi Ibu ulangi lagi ya rekan-rekan semuanya. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, pertama rekan-rekan baca dulu BMP kita. BMP kita modul 6 halaman 23 sampai 55. Nah, lihat di sana ada 11 model pembelajaran yang dapat kita pilih. Nah, dari 11 model itu lebih cocok diterapkan pada karakter yang mana dalam profil pelajar Pancasila. Apakah dimensi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan keenam. Nah, contohnya di sini Ibu contohkan saja ya pada model pembelajaran analisis nilai. Misalnya Ibu memilih model pembelajarannya itu analisis nilai. Jadi kesesuaian dengan karakter yang akan dikembangkan karena model pembelajaran analisis nilai ini lebih menggunakan keterampilan logika. Kalau keterampilan logika berarti lebih cocok pada bernalar kritis berarti ya karakter profil pelajar Pancasilanya. Untuk sintaksnya dapat teman-teman lihat semuanya pada BMP kita tadi, mulai dari mengidentifikasi dan mengklarifikasi pertanyaan nilai, lalu mengumpulkan fakta pendukungnya bagaimana, menilai kebenaran fakta pendukung, lalu mengklarifikasi relevansi fakta, mengambil keputusan, sampai dengan menguji prinsip nilai yang tersirat dalam keputusan. Nah, ini langkah-langkahnya ini terdapat pada kegiatan intinya rekan-rekan semuanya. Itu untuk menjawab soal nomor 2 kita. Oke, ini untuk soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, kita lanjut lagi ke soal nomor 3, soal terakhir. Ya, tidak ada ya. Nanti Ibu lanjut lagi ya. Oke, untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berkaitan dengan pendidikan karakter anti korupsi. Jadi bunyi soalnya itu pencegahan korupsi harus ditegakkan secara dini. Jadi ada 2 poin juga di poin soal nomor 3 ini. Yang pertama, jelaskan 2 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Lengkapi setiap faktor dengan satu contoh. Lalu yang kedua, jelaskan 2 cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Lengkapi setiap cara dengan satu contoh. Jadi di sini untuk menjawab soal nomor 3, silakan merujuk pada BMP kita juga. Untuk skor maksimalnya yaitu ada 16.
Nah, untuk penyebab korupsi. Jadi kan penyebab korupsinya itu lengkapi setiap faktor dengan satu contoh. Jadi penyebab korupsi itu terbagi menjadi tiga ya berdasarkan BMP kita. Ada orientasi hidup, yaitu ingin hidup berlebihan dan serakah dalam memenuhi kebutuhan. Lalu bikinkan contohnya bagaimana. Lalu yang kedua, karena ada lingkungan fisik, sosial, dan juga budaya yang memicu dan memacu penyimpangan atau korupsi yang dilakukan. Lalu yang terakhir, penyebab korupsinya itu tentang struktur kekuasaan yang memberi peluang terjadinya korupsi. Jadi setiap penyebabnya ini silahkan disertai dengan contohnya. Lalu untuk upaya pencegahannya, yang poin nomor dua berarti ya, jelaskan dua cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Lengkapi setiap cara dengan satu contoh juga. Nah, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini berdasarkan BMP kita juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada secara alami, yaitu penguatan bidang keagamaan dan orientasi hidup sesuai fitrah rohaniah yang mulia. Lalu berdasarkan kulturnya, satu, mengubah gaya hidup lebih menghargai nilai religius dan juga non-kebendaan, dan yang kedua melalui pendidikan. Dan yang terakhir melalui strukturnya, yaitu pengawasan dan penindakan oleh lembaga independen yang memberantas korupsi. Jadi pada intinya untuk menjawab soal nomor tiga ini, faktor penyebabnya ini ada tiga, orientasi hidup, lingkungan, sama struktur kekuasaan. Untuk upaya pencegahannya yaitu ada tiga juga, ada secara nature atau secara alami, lalu berdasarkan kultur, yang terakhir melalui strukturnya bagaimana. Nah, silakan setiap penyebab dan juga upayanya itu disertai dengan satu contoh. Misalnya orientasi hidup sertai juga satu contohnya, lingkungan fisik, sosial, dan budayanya sertai juga satu contoh, serta struktur kekuasaannya disertai juga dengan satu contohnya. Begitupun dengan upaya pencegahannya. Nah, untuk soal nomor tiga ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu rekan-rekan semuanya? Silahkan. Izin bertanya Ibu. Oke, silahkan Bapak. Halo, halo. Oke, silahkan Bapak Rizky. Untuk soal nomor tiga ini, Oke. berarti untuk ruang lingkupnya itu bebas ya Bu, jadi tidak terbatas gitu. Oke, untuk soal nomor tiga ya, ruang lingkupnya juga bebas, tapi tidak terbatas juga, tetapi tetap merujuk kita pada penyebabnya ini, berdasarkan tiganya ini. Iya, Untuk contohnya berarti bebasnya saja. Upaya oke, siap. pencegahannya juga ya berdasarkan tiga ini juga ya Bapak ya. Siap. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Rekan-rekan mahasiswa semuanya? Sebentar ini gue Ada, report Bu. ya. Oke, ada. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Rantina, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu share screen dulu ya. Oke, ini untuk soal nomor tiga. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal kita nomor tiga? Bu, itu jawabannya ini Oke, dari salah satu silakan Saudari Rontina ya. nanti, Bu. Iya. Oke, silakan. Itu jawabannya itu, Bu, dari 1, 2, sama 3 itu soal-soalnya, Bu, dijadikan PDF semua, Bu. Oh, ulangi lagi saudara, mungkin kurang terdengar sama Ibu. Nah, ini, Bu, jadi soal 1, 2, 3 itu jawabannya dibikin ke PDF semua gitu ya, Bu? Oh, untuk jawabannya silahkan diketik dulu di Word. Nanti boleh diubah ke PDF boleh, ataupun tetap dalam Word juga boleh. Oke, seperti itu ya, saudari. Jadi untuk jawabannya itu silahkan teman-teman ketik dulu di Word. Nah, setelah diketik boleh diubah dulu ke berubah dulu ke PDF atau tetap saja dalam bentuk Word juga Ibu terima. Jadi bentuk formatnya itu bisa dalam bentuk format Word ataupun bentuk formatnya itu PDF, terserah saja. Antara dua itu ya. Namun Ibu tidak menerima formatnya itu dalam bentuk PPT. Jadi kemarin ada salah satu dari rekan-rekan yang membuatnya itu dalam bentuk format PPT. Jadi di sana Ibu berikan catatan nanti. Silahkan diubah kembali ke dalam bentuk formatnya itu Word ataupun PDF. Nah, seperti itu. Silahkan ada yang ditanyakan kembali rekan-rekan. Ini soal Oh ya, nomor Bu, satu kita. Ada yang mau Ibu, ditanyakan lagi? izin bertanya, tapi ini terkait materi yang tadi disampaikan. Baik, Saudari Dila boleh dikeraskan sedikit suaranya? Karena di sini lagi hujan, Ibu. Dari Halo. Oke, Oh silahkan. ya, terdengar, Bu? Sudah terdengar. Ya, ini mau bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang mungkin nanti akan berimplikasi ke pengerjaan tugas terkait dengan struktur organisasi kepramukaan ya.
tadi Oke, ada di sesi 4 kalau tidak salah. ya Nah, saya. apakah struktur organisasi kepramukaan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu adalah struktur organisasi ideal yang seharusnya ada di setiap sekolah? Itu Bu yang pertama, karena kan kalau tidak salah ya dalam Hizbul Waton, apa ini sama atau enggak ya di pramuka itu kayak ada kuarcap dan kuardanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk di sekolah, apakah strukturnya itu yang idealnya itu seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di materi yang sesi kelima tadi itu kan ada pendekatan, strategi, kemudian model atau teknik dan metode pembelajaran. Itu kan terkait ke pembelajaran karakter ya. Apakah hal tersebut bisa dilakukan dalam kegiatan kepramukaan dan kalau bisa itu kayak gimana ya Bu ininya apa namanya aplikasinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tugas, karena saya sedang berdomisili di luar negeri untuk mengerjakan tugas yang observasi dan wawancara, itu baiknya seperti apa ya Bu? Karena di sini tidak mungkin melakukan observasi dan wawancara di sekolah dasar yang ada di sini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Saudara Dila, berarti ada 3 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama terkait dengan struktur organisasi kepengurusan pramuka kita, berarti terkait dengan soal nomor 1. Nah, untuk struktur idealnya itu sendiri, mungkin itu tergantung sama sekolahnya ya. Sekolahnya itu menerapkannya bagaimana. Nah, kalau Ibu tadi Ibu contohkan itu berdasarkan struktur sederhananya saja yang ada di sekolah dasar itu seperti apa. Jadi biasanya di sekolah dasar itu adanya majelis pembimbing. Nah, majelis pembimbing itu diketuai atau majelis pembimbingnya itu adalah kepala sekolah. Lalu untuk pembina pramukanya itu sendiri bisa ya pembina pramuka siaga sama pramuka penggalang. Kenapa pramuka siaga sama pramuka penggalang? Karena di sekolah dasar berdasarkan perkembangan usianya ya untuk pramuka siaga itu umumnya untuk peserta didik kelas rendah, kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan juga untuk pramuka penggalang itu berarti untuk peserta didik kelas tinggi yaitu untuk peserta didik dari kelas 4 sampai dengan kelas 6-nya. Nah, lanjut lagi untuk ketua regu, berarti ketua dari pramuka siaga sama pramuka penggalangnya. Untuk yang tadi, karena saudara ada apa namanya tadi? Sekolahnya di apa ya namanya itu Muhammadiyah ya berarti ya saudara ya. Ada namanya Hizbul Watan. Betul saudara? Iya betul Ibu. Oke, mungkin sedikit berbeda ya, tetapi tergantung nanti sekolah observasi sama wawancaranya saudara bagaimana. Apakah di sana itu ada strukturnya seperti itu atau strukturnya itu secara umumnya saja. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi tentang apa saudara? Tentang pendekatan tadi ya? Betul betul Bu. Tentang pendekatan, teknik, metode, model, itu bisa diterapkan apa tidak pada kegiatan pramuka. Seperti itu? Iya iya betul Bu. Oke, jadi pada dasarnya pendekatan, strategi, teknik, metode maupun model ini kan kita terapkan pada pembelajaran di kelas. Nah, di mana kegiatan pramuka itu juga pada dasarnya hampir sama ya sama pembelajaran di kelas juga. Jadi untuk pendekatannya bisa digunakan oleh pembina pramukanya seperti pendekatan itu bersifat student center atau berdasarkan atau bersumber kita kepada peserta didik kita memperhatikan peserta didik yang melakukan. Nah, itu untuk strateginya yaitu merupakan perencanaan tindakan. Jadi, pembina pramuka dapat merencanakan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan selama proses kegiatan kepramukaannya. Contohnya menerapkan permainan yang edukatif tetapi tetap menyenangkan. Lalu selanjutnya ada metode. Metodenya itu dapat digunakan metode apa? Misalnya di dalam pramuka juga bisa ya diterapkan metode diskusi ya untuk anggota-anggotanya. Lalu lanjut lagi untuk model. Modelnya tadi itu sendiri yang model itu tentu berbeda ya sama model di kelas. Kalau model di kelas pada umumnya yang Ibu ketahui ada model-modelnya itu yang diakui pada kurikulum mereka itu ada PBL, ada PJBL sama Discovery Learning. Kalau PBL ini pembelajaran berbasis masalah, kalau PJBL ini berdasarkan project, lalu ada Discovery Learning itu berdasarkan penemuan bermakna. Nah, itu untuk pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk kegiatan kepramukaan, Ibu di sini merujuk ya pada BMP kita, jadi ada 11 model yang dapat saudara terapkan. Mulai dari model tadi itu tentang penjernihan nilai sampai kepada model yang terakhir yaitu model sinektik.
Nah, itu untuk pertanyaan ke nomor 2 dari Saudari Dila. Selanjutnya lagi untuk pertanyaan nomor 3 terkait dengan wawancara ya sama observasi ya. Karena saudara sedang di luar negeri, berarti menurut Ibu silakan saudara hmm, lakukan wawancara secara online saja menurut Ibu atau kemarin kan tugasnya itu ada juga ya dilakukan melalui WhatsApp ya berarti ya di wawancara gurunya. Iya, betul. Betul, berarti untuk tugas nomor 2 ini Ibu izinkan juga untuk saudara melakukan wawancaranya itu secara online juga. Silakan wawancara melalui video call juga bisa ataupun melalui teks juga bisa ya. Pembina pramuka sama kepala sekolahnya juga. Untuk surat izinnya sendiri sudah Ibu kirimkan ya link G-formnya ya. Silakan diisi kalau misalnya ke sekolahnya itu meminta surat izin. Tetapi jika tidak meminta surat izin untuk memangkas waktu ya, karena waktu kita hanya sekitar 2 minggu untuk mengerjakan tugasnya sampai tanggal 25 Mei jam 3 sore. Jadi kan ini kan sudah habis kita 3 hari nih, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan tidak ada waktu lagi nih untuk kita mengajukan surat izin atau cukup lama waktunya. Jadi kalau misalnya sekolahnya itu tidak meminta surat izin atau hanya meminta izin itu secara lisan, silahkan melakukan izinnya itu secara lisan saja kepada kepala sekolahnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin sekali lagi dari Rontina, Bu. Oke, silahkan Saudari Rontina. Bu, terkadang kita ke SD itu nggak ada capseknya, Bu. Itu gimana, Bu? Oh, tidak ada capseknya ya? Maksudnya ada capseknya tapi nggak hadir gitu, Ya, Bu. oke, sebentar. Untuk kegiatan pramuka di sekolahnya itu ada apa tidak, saudara? Ada, Bu. Ada, pembinanya ada berarti ya? Ada, Bu. Oke, kalau misalnya dalam waktu 2 minggu ini saudara tidak bertemu Capsek, karena kan Capsek ini juga sibuk ya, berarti Ibu izinkan untuk melakukan wawancaranya itu kepada pembina pramukanya saja. Tetapi kalau misalnya bisa diwawancarai Capseknya itu kedua-duanya, Capsek sama em, pembina pramukanya, jadi silakan diwawancarai keduanya. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, Saudari Rantina? Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan lagi terkait soal 1 sampai soal nomor 3 kita? Izin Ibu bertanya, Silakan Saudara Rizky. Ibu kalau boleh Ibu izin, mohon Ya. maaf, apakah boleh Ibu file presentasi ini di-share juga untuk bahan acuan dan juga takutnya nanti ada hal-hal yang lupa gitu Ibu. Oke, boleh. Terima Nanti Ibu kasih. kirimkan ya sesudah kita Zoom ini ya. Oke, ada lagi yang mau Baik Ibu, ditanyakan? terima kasih Ibu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi Ibu ringkas saja lagi ya untuk kesimpulan dari tugas kita ini. Yang soal pertama, silakan rekan-rekan simak. Untuk soal pertama, poin satunya berarti yang ini ya. Poin satunya ini berisikan lembar observasi dan juga pedoman wawancaranya itu yang format kosong. Itu untuk poin satu. Nah, poin keduanya berarti sudah ada isi dari lembar observasi sama wawancara, serta rekan-rekan juga lampirkan dokumentasi sama saran untuk kegiatan kepramukaannya bagaimana. Nah, di sini Ibu berikan keringanan bagi rekan-rekan yang misalnya tidak bertemu dengan kepala sekolahnya, silakan untuk mewawancarai pembina pramukanya saja. Tetapi jika ada kepala sekolah sama ada pembina pramukanya, silahkan diwawancari kedua-duanya. Itu untuk soal nomor 1 kita. Lanjut kita lagi pada soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini terkait dengan karakter. Nah, silakan rekan-rekan tentukan karakter yang akan dikembangkan dari 6 profil pelajar Pancasila. Lalu tentukan pembahasan pemilihan model pembelajarannya apa. Untuk modelnya silakan rekan-rekan merujuk pada BMP kita, modul 6 halaman 23 sampai dengan 55. Di situ ada 11 modal yang dapat rekan-rekan pilih. Analisis terlebih dahulu modalnya itu silahkan dibaca kembali, lalu pilih apakah cocoknya karakter yang mana pada profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, rekan-rekan bikin atau rumuskan langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari kegiatan awalnya, baru ada kegiatan inti berdasarkan sintaks modelnya, dan terakhir ada kegiatan penutupnya. Itu untuk menjawab soal kita nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 silahkan rekan-rekan
soal nomor 3. Oke, tentang pendidikan karakter anti korupsi. Nah, silahkan rekan-rekan merujuk juga pada BMP kita juga tentang penyebab korupsinya bagaimana. Ada 3, ada tentang orientasi hidup, lingkungan fisik, sama struktur kekuasaan. Lalu apa upaya pencegahannya secara alami, dalam kultur, sama melalui strukturnya bagaimana. Silakan setiap penyebabnya ini dan juga setiap upayanya itu disertai dengan contohnya. Nah, itu untuk menjawab soal nomor 3. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan tugas kita? Kalau ada, silahkan. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Nanti kalau misalnya ada, masih ada yang ragu, silahkan untuk bertanya di grup WhatsApp kita ataupun di learning nanti juga bisa. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum akhir dari mata kuliah kita ini, silahkan untuk diaktifkan lagi kameranya karena Ibu akan melakukan screenshot di akhir perkuliahan kita. Jadi screenshot ini Ibu perlukan sebagai pelaporan akhir nantinya. Oke. Oke, silakan Saudari Murni, Saudari Syabila Putri ini sedang bekerja. Saudari Dorwana berarti lagi kendala jaringan. Oke, oke ya Ibu. Ibu screenshot lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sebelum akhir perkuliahan kita, Ibu izin untuk ambil absen lagi ya. Ibu mau lihat siapa saja yang rekan-rekan yang berpartisipasi dari awal sampai akhir perkuliahan kita. Oke, yang pertama di sini ada namanya. Silakan bilang hadir ya rekan-rekan, aktifkan mikrofonnya. Pertama, Saudari Murni Hidayah. Mana dia nih? Saudari Murni Nur Hidayah. Hadir? Oke, tapi di learning kita, di Zoom kita hadir ya. Oke, lanjut lagi. Saudari Firly Hasbialah. Oke, belum bergabung juga. Saudari Tika Ainun Mardiana. Hadir, Saudari? Silakan diaktifkan mikrofonnya dulu, Ibu mau dengar suaranya. Oke, lanjut lagi ya. Saudari Rindu Maharani. Oke, belum datang juga lagi ya. Saudari Darwana, Ibu Darwana ini sedang kendala jaringan ini. Lanjut lagi, Saudari Nurfilda. Hadir. Oke. Selanjutnya, Saudari Shady M. Toar. Hadir. Oke. Selanjutnya, Saudari Dila Fadilah. Hadir. Oke, ini hadir juga. Selanjutnya, Saudara Heran Gea. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Saudara Dede Igel ini izin sama Ibu. Selanjutnya, Saudari Rizka Ayu Fauziah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, Saudari Milah. Hadir, Bu. Oke, lanjut lagi Saudari Syabila Putri Kirani. Oke, tadi ini izin sama Ibu bekerja. Lanjut, Saudari Ribi Dian Vinkiawati. Oke, tidak ada. Lanjut lagi, Saudari Surya Putri. Surya Putri juga belum datang. Lalu Saudari Anggun Widya Pratiwi. Oke, ini juga tidak ya. Lanjut lagi Saudari Aihayati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Saudara Muhammad Rizky Nurul Fauzi. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Saudari Lilis Suryati. Hadir, Bu. Yang mana itu? Hadir, Bu. Oh iya. Oke. Selanjutnya Saudari Canda Aprilia Putri. Hadir. Saudari Chandra mana ini nggak nampak? Oh, oke, ini ada. Selanjutnya Saudari Linda Nurlinda. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya
Saudara Muhammad Arif Fajarillah, ini izin tadi ya, karena sedang bekerja juga. Selanjutnya, Saudari Rontina Sitohang. Hadir Bu. ya? Oke. Selanjutnya, Saudari Mariana, ini izin. Yang terakhir, Saudari Melani. Oke, belum bergabung. Nah, itulah tuweb kita hari ini ya, tuweb kita yang kedua. Tuweb kita yang terakhir kita akan adakan pada sesi ketujuh atau 2 minggu lagi. Nah, kalau hari Rabu kan bertepatan sama Hari Raya Idul Adha, berarti kita adakan hari Senin atau Selasa, rekan-rekan. Senin aja, Bu. Senin saja, nanti Ibu lakukan pollingnya ya. Untuk jamnya itu siang, sore, atau bisa kita malam agar teman-teman kita yang bekerja bisa ikut bergabung juga. Maaf Ibu, Iya, Ibu Darwana. untuk tweetnya mungkin jangan malam karena kami terkendala jaringan kalau malam. Oh iya ya, betul, betul, betul. Oke, berarti webnya itu kita laksanakan siang saja ya, antara jam 1 sampai jam 5 sore. Oke, seperti itu. Untuk pelaksanaannya bisa hari Senin ataupun Selasa ya, rekan-rekan semuanya. Dan Ibu harapkan rekan-rekan untuk mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu, karena kalau di luar waktu yang sudah ditentukan oleh pihak OT, otomatis tidak bisa dikumpulkan lagi karena sistem itu sudah tertutup. Jadi kemarin ada dari 25 mahasiswa yang ada di kelas Ibu, ada 4 orang yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, kalau tidak mengumpulkan tugas, tentunya akan merugikan bagi rekan-rekan juga ya, karena sistem akan tetap membagi 3 tugasnya itu. Jadi ada 3 tugas, tugas 1, 2, dan 3. Kalau misalnya tugas salah satunya itu tidak dikumpulkan, otomatis juga akan merugikan nilai akhir mata kuliah rekan-rekan semua. Dan juga Ibu ingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya, tolong dikerjakan kuisnya. Nah, karena kenapa kuis ini perlu? Karena kuis ini merupakan gambaran bagi pelaksanaan UAS bagi rekan-rekan semuanya. Jadi untuk nilai tugas kita itu 60%, nilai UASnya itu 40%. Nah, UASnya itu diambil dari mana? UASnya itu diambil dari BMP kita sama kuis-kuis yang sudah rekan-rekan semua kerjakan. Jadi mohon dikerjakan tugas sama kuisnya itu dengan baik. Dan satu lagi, walaupun diskusi kita itu tidak ada nilainya ya rekan-rekan semua, tapi kan ada feedback dari Ibu tuh. Nah, feedback ini juga penting sekali, jadi nanti dilihat juga sama pihak UT, apakah kelas kita ini aktif atau tidak di dalam pelaksanaan tutorialnya. Dan untuk nilai diskusinya itu juga Ibu akumulasikan atau Ibu kumpulkan lagi pada nilai tugasnya. Jadi Ibu lihat pada penilaian tugas itu juga ada diakumulasikan nilai diskusi 1-2-nya bagaimana tadi. Oh, pada tugas yang sesi 3 ya. Lalu ada kuisnya bagaimana? Betul tidak semua yang rekan-rekan kerjakan? Lalu pada saat pelaksanaan web hadir apa tidak? Hadirnya itu atau hadir di awal saja, atau hanya atau rekan-rekan hadir di awal sama akhir perkuliahannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk nilai yang hadir itu, untuk persentasenya itu 100%, kalau yang izin itu sekitar 50%, dan yang tidak hadir itu 0%. Berarti saya harapkan sekali rekan-rekan semuanya untuk tetap hadir ya pada web kita yang ketiga lagi, tetap mengerjakan diskusi dan juga tetap mengerjakan kuisnya. Dan Ibu ingatkan kembali untuk tugasnya itu terakhir tanggal 25 Mei jam 3 sore. Di luar dari itu tidak bisa kita kerjakan. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, boleh kita screenshot terakhir ya. Screenshotnya itu boleh apa jempolnya kayak gini boleh biar nampak nanti kelasnya. Oke. Ibu boleh minta tolong minta tolong screenshot bagi rekan-rekan yang menggunakan laptop. Nanti kirimkan ke WA kita. Oke, siapa yang bisa tolong Ibu? Bagi rekan-rekan. Oke, Saudari Nurfilda ya. Oke. Terima kasih. Oke, silakan diajukan jempolnya ke atas seperti ini. Oke, sebentar deh, Ibu tukar apalah dulu. Aduh, ndak keambil semua, Ibu. Gak keambil semua, ada 2 itu ya. Siapa yang keambil semua teman-temannya yang pakai laptop? Oke, kalau tidak Ibu saja lagi ya. Silakan diacungkan jempolnya seperti ini, biar Ibu saja lagi. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Lanjut lagi 1, 2, 3. Oke, nah. Nah, inilah akhir perkuliahan kita hari ini. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Ibu izin live ya rekan-rekan semua ya. Ya.